Bau tak sedap menyengat di sepanjang aliran Sungai Kebo di RW 2 Kelurahan Ngaglik, Kota Batu. Hal tersebut terjadi karena aliran sungai tercemar limbah kotoran hewan ternak yang dibuang ke sungai. Akibatnya, warga yang tinggal di sekitar sungai tersebut merasakan dampak buruk, seperti air yang tercemar dan ikan yang berada di kolam warga banyak yang mati. Terlebih, Sungai Kebo juga berdekatan dengan sumber mata air yang menjadi tumpuan kehidupan warga sekitar. Arif Kurniawan, salah satu warga RW 2 mengatakan, pencemaran tersebut terjadi karena banyak kotoran hewan ternak milik warga di Desa Pesanggerahan dibuang langsung ke sungai. Sejatinya, pencemaran ini telah terjadi cukup lama. Namun, beberapa hari yang lalu, limbah kotoran hewan ternak menimbulkan bau yang lebih menyengat. Arif berharap pencemaran sungai yang terjadi di wilayahnya segera selesai agar kehidupan warga kembali normal. Krisdianto, New Malang Post melaporkan. Dari video tersebut dapat diuraikan beberapa masalah, yakni yang pertama, terganggunya sistem irigasi akibat kotoran ternak, di mana limbah kotoran ternak yang tidak dikelola dengan baik menjadi salah satu penyebab utama terganggunya sistem irigasi di kawasan pertanian. Kotoran tersebut terbawa air hujan dan langsung ke saluran irigasi sehingga menyebabkan penyumbatan dan pencemaran pada aliran air. Akibatnya, distribusi air ke lahan pertanian menjadi tidak lancar. Selain itu, tumpukan kotoran di saluran irigasi juga memicu bau tidak sedap dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi warga sekitar. Masalah selanjutnya yakni kerusakan ekosistem perairan, di mana pencemaran air oleh kotoran ternak juga berdampak langsung pada ekosistem perairan. Kotoran yang masuk ke sungai atau saluran air menyebabkan peningkatan kadar amonia, nitrat, serta zat organik lainnya dalam air. Hal ini menurunkan kadar oksigen terlarut yang dapat dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam air seperti ikan, udang, dan mikroorganisme. Kondisi ini memicu kematian biota air, mengganggu rantai makanan, serta mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Dalam jangka panjang, pencemaran ini dapat menyebabkan degradasi kualitas lingkungan perairan yang sulit dipulihkan, serta berdampak negatif pada mata pencarian masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan ataupun air bersih. Lanjut, identifikasi masalah yang ketiga akibat dari pencemaran sungai karena kotoran hewan ternak adalah penyebaran penyakit zoonosis pada warga. Limbah kotoran ternak yang dibuang ke sungai membawa bakteri berbahaya seperti E. coli. Warga bisa terinfeksi melalui kontak langsung dengan air sungai ataupun konsumsi ikan yang tercemar. Akibatnya, penyakit seperti diare dan juga infeksi kulit mudah menyebar. Sedangkan masalah yang keempat adalah tercemarnya sumber mata air yang dekat dengan aliran sungai. Limbah hewan yang masuk ke sungai bisa meresap ke tanah dan juga mencemari mata air yang digunakan oleh warga untuk kebutuhan harian. Air menjadi keruh, berbau, dan juga tidak layak dikonsumsi, mengancam kesehatan masyarakat dan juga mengancam ketersediaan air bersih. Solusi yang dapat diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak, yang pertama adalah pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak, baik kompensasi secara kesehatan, kemudian kerugian material, dan lain sebagainya. Perusahaan dapat memberikan obat-obatan, bantuan kesehatan, bahkan uang kompensasi penanggulangan pencemaran yang telah terjadi. Misalkan, ketika mengenai lahan pertanian dan sebagainya, maka perusahaan harus menghitung kiranya kerugian berapa persen yang dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Solusi yang lainnya adalah dengan penyimpanan limbah ternak menggunakan ruangan yang tertutup atau yang jauh dari irigasi yang kemudian mengalir ke daerah warga. Kemudian nantinya limbah peternakan ini dapat dimanfaatkan sebagai biogas, sebagai pupuk, dan lain sebagainya melalui proses-proses fermentasi yang lebih lengkap dan kiranya tidak menimbulkan eksternalitas negatif yang tinggi terhadap masyarakat sekitar. Solusi dari permasalahan sumber mata air menjadi kotor adalah yang pertama, pemerintah daerah atau kelompok masyarakat setempat bisa membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal khusus untuk menampung dan mengelola
limbah ternak kotoran sebelum dibuang ke lingkungan ataupun di sumber mata air. Untuk solusi yang kedua adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan kelompok masyarakat pengawas lingkungan, diharapkan masyarakat mampu mengawasi dan melihat kondisi lingkungan jika ada indikasi pencemaran. Solusi yang ketiga adalah dengan menerapkan teknologi sederhana. Dengan adanya penerapan teknologi sederhana pengelolaan air limbah di lingkungan rumah tangga ataupun di komunitas. Solusi dari permasalahan kerusakan ekosistem perairan yang diakibatkan limbah ternak yang dibuang sembarangan ke sungai dapat menyebabkan air keruh dan kematian ikan. Solusinya yaitu dengan mengolah limbah ternak menjadi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Selain mencegah pencemaran air, solusi ini juga dapat memberi nilai tambah ekonomi bagi peternak karena pupuk kompos ini dapat digunakan untuk pertanian sendiri atau dijual. Hasil kompos dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman yang membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berpotensi merusak lingkungan. Lembaga pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat bisa memberikan kompensasi finansial atau non-finansial bagi peternak yang mengelola limbah ternaknya dengan benar. Kompensasi ini bisa berupa insentif tunai, subsidi untuk pengolahan kotoran seperti alat pembuat kompos, atau bahkan bantuan pemasaran untuk produk olahan dari kotoran ternak seperti pupuk kompos. Dalam kasus matinya puluhan ikan mati akibat pencemaran Sungai Kebo di RW 2 Kelurahan Ngelik, Kecamatan Batu, di Kota Batu, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting untuk menangani dan mencegah kejadian tersebut. Yang pertama ada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Batu, bertanggung jawab melakukan investigasi terhadap sumber pencemaran dengan mengambil sampel air dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Untuk yang kedua ada pemerintah kelurahan dan kecamatan yang memiliki peran penting dalam menyosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan kepada warga, termasuk soal pengolahan limbah ternak yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang ketiga ada peternak, yaitu sebagai pelaku utama itu harus bertanggung jawab dalam mengolah limbah kotoran ternaknya agar tidak mencemari sungai tersebut, misalnya dengan membuat instalasi pengolahan limbah. Selanjutnya untuk yang keempat ada warga RW 2 dan juga masyarakat sekitarnya, itu perlu dalam pengawasan dan juga pelaporan jika terjadi pencemaran serta aktif menjaga kebersihan Sungai Kebo tersebut. Yang kelima yaitu peran industri dan bisnis, di mana mereka jika ini memiliki usaha atau memiliki peternakan, peran mereka yaitu untuk mengolah limbah tersebut sebelum dibuang ke sungai agar tidak mencemari lingkungan. Yang nomor 6 yaitu NGO atau LSM atau juga bisa disebut dengan lembaga swadaya masyarakat, di mana mereka berperan untuk mengawasi, menyuarakan isu, dan memberi edukasi kepada masyarakat mengenai pencemaran lingkungan. Dan NGO atau LSM ini juga bisa mendorong pemerintah untuk menindak tegaskan pelanggaran. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari penjelasan teman-teman bahwasannya pencemaran sungai akibat limbah kotoran ternak menimbulkan risiko yang sangat berbahaya atau masalah yang sangat serius, yaitu antara lain terganggunya sistem irigasi, terus risiko penyebab penyakit zoonosis seperti leptospirosis dan bakteri E. coli pada warga, dan juga dapat menyebabkan pencemaran sumber mata air serta kerusakan pada ekosistem perairan. Dan juga limbah kotoran ternak yang dibuang langsung ke sungai dapat menyebabkan pencemaran yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, solusi yang efektif dari permasalahan-permasalahan tersebut yaitu harus meliputi pengolahan limbah dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal yang baik dan juga tepat, terus menggunakan septic tank, teknologi bioremediasi, serta sistem irigasi tertutup untuk mencegah pencemaran. Di sini peran pemerintah
masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat itu sangat penting dalam segi pengawasan, edukasi, dan yang paling penting yaitu kontribusi dalam pengolahan limbahnya. Dengan adanya kolaborasi ini dan juga dengan adanya pemakaian teknologi yang tepat, pencemaran sungai dapat diminimalisir untuk menjaga kesehatan dan juga ekosistem agar tetap terjaga sehingga nantinya lingkungan dapat dilestarikan dengan semestinya. Baik, mungkin hanya itu saja penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.